Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Serenia Wulur dengan NIM 2108 1102 0135. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Administrasi Bisnis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia ulasan buku dari dosen pengampu Dr. Randa Jaina Imbang Magister Humaniora. Sebelum kita masuk dalam teks ulasan buku, kita harus mengetahui apa pengertian dari ulasan buku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ulasan bermakna kupasan, tafsiran, maupun komentar. Artinya, teks ulasan adalah sebuah teks yang berisikan tentang review maupun ulasan secara mendalam. Umumnya, teks ulasan berisikan tentang informasi mendalam terhadap sebuah karya, baik dalam bentuk buku, drama, musik, bahkan film. Dalam membuat teks ulasan buku, kita perlu mengetahui struktur atau langkah-langkah apa saja yang menyusun teks tersebut. Yang pertama ada identitas, di mana bagian ini berisikan informasi penting tentang buku, seperti judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, dan lain-lain. Yang kedua ada orientasi. Secara garis besar, bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum karya yang dijadikan sebagai objek ulasan. Bagian ini menjelaskan kepada pembaca terkait apa yang nantinya akan diulas. Yang ketiga ada tahapan tafsiran isi. Pada bagian ini, penulis akan membahas tentang detail terkait dengan karya yang sedang diulas. Contohnya seperti keunggulan, kekurangan, keunikan, maupun kualitas sebuah karya. Yang keempat ada evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas, atau dapat dikatakan tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan. Yang kelima ada rangkuman. Evaluasi rangkuman merupakan suatu bagian yang isinya berupa kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya. Bagian rangkuman ini juga turut membuat komentar si penulis, apakah karya itu memiliki kualitas bagus atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ulasan buku dan apa saja struktur penyusun ulasan buku, sekarang kita masuk dalam contoh ulasan buku. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada 5 struktur penyusun ulasan buku, yaitu yang pertama ada identitas. Identitas di sini berisikan judul buku. Judul buku yang saya ambil adalah Pemahaman Praktis Administrasi, Organisasi, dan Manajemen, Strategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organisasi, dengan penulis Arif Yusuf Hamali, SSMM, dan Dr. Randa Ekasari Budiastuti, MM. Penerbit dan tahun penerbitan Prenada Media Group, Divisi Kencana, tahun 2019. Hak cipta, saksi pelanggaran pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Dengan jumlah halaman buku ada 287 halaman, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, dan warna cover putih, ungu, biru, hitam, dan hijau, dengan harga buku 93.000 dengan nomor ISBN 978 602 42 261007. Lingkup penerbitan nasional. Selanjutnya orientasi. Pemahaman praktis administrasi, organisasi, dan manajemen, strategi mengelola kelangsungan hidup organisasi, yang ditulis oleh Arif Yusuf Hamali dan Ekasari Budiastuti, merupakan salah satu contoh buku yang berkaitan dengan ilmu administrasi bisnis. Arif Yusuf Hamali merupakan salah satu dosen tetap di Politeknik Piksi Ganesha Bandung, sedangkan Ekasari Budiastuti pernah mengajar sebagai dosen tidak tetap di kampus Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Administrasi, organisasi, dan manajemen merupakan istilah-istilah yang melekat pada aktivitas bisnis sehari-hari pada suatu organisasi atau perusahaan.
Seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan dalam suatu organisasi harus dikelola dengan baik dan benar melalui penerapan teori-teori ilmu administrasi, organisasi, dan manajemen, baik pada organisasi pemerintah, organisasi bisnis, maupun organisasi nirlaba. Sekarang kita masuk pada tafsiran isi. Buku ini memberikan pemahaman praktis mengenai istilah administrasi dan manajemen yang diterapkan dalam mengelola aktivitas bisnis pada suatu organisasi. Buku ini ditulis sebagai pelengkap kegiatan belajar mengajar mahasiswa untuk dapat memperoleh bekal ilmu yang dikemukakan oleh para ahli di bidang ilmu manajemen untuk diterapkan di bidang pekerjaan masing-masing atau di organisasi tempat mahasiswa beraktivitas. Pada bab 1, membahas konsep administrasi, organisasi, dan manajemen. Konsep administrasi yang dimaksud mencakup pengertian, prinsip-prinsip, asas-asas, fungsi-fungsi, keterampilan dan peran manajer, serta sejarah perkembangan teori manajemen. Pada bab yang kedua, hakikat dan tujuan perencanaan di sini merancang apa saja yang perlu kita lakukan ke depannya dalam membangun organisasi, mulai dari visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan masih banyak lagi. Pada bab yang ketiga ada konsep dasar dan tujuan perorganisasian. Dalam membangun suatu organisasi tentu saja diperlukan struktur yang benar. Struktur organisasi terbagi atas 3, yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi produk atau pasar, dan struktur organisasi matriks. Setiap bagian dalam suatu organisasi memiliki kekuasaan, wewenang, serta tanggung jawab. Ada 2 cara dalam menjalankan fungsi perorganisasian. Sebagai konsekuensi logis adanya pelimpahan wewenang, yaitu dengan cara sentralisasi dan desentralisasi. Dalam organisasi diperlukan koordinasi dari atasan dan karyawan, serta koordinasi antar karyawan untuk menciptakan inovasi menuju perubahan. Pada bab yang keempat ada pergerakan dan motivasi. Pengarahan berpengaruh bagi pergerakan suatu organisasi. Kunci agar fungsi pengarahan dapat berjalan dengan baik terletak pada motivasi yang dimiliki. Kepemimpinan memiliki fungsi dan gaya yang berbeda. Masalah-masalah yang datang dalam suatu organisasi perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan manajemen konflik untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Untuk berkomunikasi, kita perlu mengetahui dengan siapa kita berbicara, sehingga kita bisa menentukan gaya bicara kita, baik itu formal dan informal. Dalam bab ini juga, kita bisa membedakan mana yang tim dan mana yang kelompok. Kita masuk pada bab yang kelima tentang hakikat pengendalian. Pengendalian diperlukan untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai atau tidak. Jika tidak bisa dicapai, dicari faktor penyebabnya supaya dapat dilakukan perbaikan. Bab ini juga membahas tentang tujuan dasar, jenis-jenis, desain, karakteristik, serta sistem mutu pengendalian. Selanjutnya bab yang keenam tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi, menunjang pengambilan keputusan, pengoordinasian, dan pengendalian. Sistem informasi manajemen memiliki beberapa jenis, yaitu EDP, MIS, DDS, EIS, ES, dan AL. Kita masuk pada bab yang ketujuh tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perseorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi perbaikan efektivitas organisasi. Konflik pada bab ini dijelaskan lebih mendalam mulai dari pengertian konflik, faktor-faktor penyebab konflik, dan strategi penanganan konflik. Penilaian efektivitas organisasi meliputi analisis perubahan, analisis struktur organisasi, analisis kepemimpinan, analisis budaya organisasi atau budaya kerja, dan evaluasi implementasi strategi. Selanjutnya kita masuk pada bab yang ke-8 tentang manajemen berdasarkan sasaran atau MBO.
Pada bab terakhir ini, kita mempelajari tentang manajemen sasaran atau disebut juga manajemen kendali diri. Penerapan manajemen berdasarkan sasaran dalam organisasi adalah untuk memastikan bahwa sasaran-sasaran individu dan perusahaan terintegrasi serta mengarahkan para manajer untuk mengontrol kinerja masing-masing. Karena kendali diri berarti motivasi yang kuat atau suatu keinginan untuk melakukan yang terbaik daripada sekedar mendapatkan sesuatu. Proses MBO yaitu yang pertama ada tujuan atau sasaran, yang kedua ada pohon tujuan, yang ketiga ada kerjasama antar atasan dan bawahan, yang keempat ada pembagian tugas, yang kelima ada pengendalian waktu, yang keenam adalah masalah tanggung jawab, yang ketujuh ada monitoring dan peninjauan kembali. Manajemen berdasarkan sasaran juga mendapatkan kritik dari beberapa ahli, yaitu H. Levinson, R. Safer, dan A. Fowler. Sekarang kita masuk dalam tahapan evaluasi. Keunggulan dalam buku ini adalah kita dapat mempelajari administrasi, organisasi, dan manajemen secara praktis. Dalam buku ini juga terdapat beberapa gambaran struktur organisasi dan pemahaman dari para ahli. Buku ini juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang mempelajari administrasi dan manajemen sehingga bisa dipraktekkan dalam suatu organisasi. Tetapi bukan berarti buku ini tidak memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut berupa ada beberapa kalimat yang jarang digunakan sehari-hari sehingga menimbulkan ketidakpahaman dan juga kesalahan dalam penulisan kata. Kita masuk dalam struktur ulasan yang terakhir, yaitu rangkuman. Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan administrasi dan manajemen yang dibuat dan diterapkan oleh pimpinan organisasi secara sistematis dan terpadu. Kebijakan-kebijakan administrasi dan manajemen tersebut akan lebih berdaya guna jika didukung oleh penyusunan dan penerapan strategi-strategi lainnya di bidang perilaku organisasi, sistem informasi manajemen, motivasi karyawan, peran dan fungsi kepemimpinan, manajemen konflik, komunikasi organisasi, kerjasama kelompok, sistem pengendalian mutu, dan manajemen sasaran. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan yang saya lakukan. Kiranya presentasi saya bisa berguna bagi kita sekalian. Terima kasih.